Tuhan, disambut sebagai sahabat-sahabat Tuhan, sebagai kekasih Tuhan, mempelai Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan, dan kami tertanam di dalam kerajaan Tuhan. Bukan yang lain Tuhan, bukan yang lain. Kami tidak ingin tertanam di tempat yang lain selain di hadirat-Mu ya Tuhan. Bawalah kami terus Tuhan, peliharalah kami, peliharalah iman kami Tuhan, untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan untuk mengajari kami. Berbicaralah Tuhan. Kami rindu, kami mau mendengar didikan Tuhan. Mari Bapa, taburilah kami dengan kebenaran-Mu. Kami mempersiapkan hati, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini ya Bapa, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati, menyembunyikan hamba-Mu ini di belakang kebenaran salib Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh Tuhan layakkan menyampaikan kebenaran Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, Allah itu maha besar, luar biasa besar, tidak pernah bisa kita selami dengan pikiran kita, tidak bisa kita analisa dengan logika kita, tidak bisa ya. Di luar pikiran, di luar nalar kita, Tuhan itu begitu besar, begitu dahsyat, dan adalah suatu anugerah kalau kita itu diperkenankan untuk percaya kepada Tuhan yang besar. Betul-betul satu anugerah kalau kita diperkenalkan dengan Allah yang besar itu. Bahkan kita diizinkan, dilayakkan menjadi anaknya. Itu anugerah yang tidak bisa terbeli dengan apapun. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita menjauh daripada Tuhan. Tidak ada alasan. Jadi kalau ada orang yang mencari-cari alasan untuk tidak datang kepada Tuhan, menurut saya itu adalah orang yang paling malang di dunia ini, paling menyedihkan hidupnya. Seharusnya alasan apapun kita hilangkan untuk kita boleh mendekat kepada Tuhan yang besar, yang membuat kita hidup, yang membuat denyut jantung kita, yang membuat metabolisme di dalam tubuh kita itu menjadi lancar dan normal. Sekali dibikin mampet aja sama Tuhan usus kita, selesai. Sekali dibikin Tuhan berhenti saja 5 menit, gak usah lama-lama, gak usah 5 menit, 2 menit, apa yang terjadi? Kedahsyatan Tuhan itu harus kita pahami, harus kita tahu, harus kita mengerti betul, dan kita hidupi dalam hidup kita. Jangan kita main-main sama Tuhan. Jangan main-main. Jadi kalau ada orang yang mencari-cari alasan untuk tidak mendekat kepada Tuhan, adalah orang paling sial, orang paling malang hidupnya. Karena Tuhan sudah membuka diri. Tuhan berkenan ditemui. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, minggu yang lalu Gembala kita Bapak Erastus Sabdono
mengantarkan beberapa jemaat untuk pergi ke Israel. Satu hal dia cerita, beliau melihat bahwa bangsa Israel, beberapa orang Israel, terutama kaum Lewi, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh serius, mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, kalau sering kita baca di Alkitab, bahwa sejarah Israel itu sebenarnya Tuhan sudah gak suka lagi ya sama mereka. Dan hanya 2 suku kemungkinan yang pulang dari pembuangan. Tapi mereka menyelenggarakan ibadah Allah perjanjian lama dengan khusyuk, dengan dahsyat. Mereka persiapkan sedemikian rupa. Mereka rapi berbaris, hikmat, menyampaikan pujian yang benar-benar bikin hati ini seperti melayang ke surga. Kalau cerita Pak Eras seperti itu ya. Bapak Ibu, ketika Pak Erastus menceritakan itu, saya membayangkan ketika kita nanti berdiri di hadapan tahta Allah yang maha besar itu, betapa kita menyampaikan pujian, hormat kita, penyembahan kita yang benar-benar tulus, yang benar-benar murni dari hati kita di hadapan tahta Tuhan. Baru disitulah kita bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Makanya ada istilah, bagaimana caranya supaya kita tahan berdiri di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak bisa menyembah Tuhan, tidak akan tahan berdiri di hadapannya. Tidak akan. Ya. Orang Kristen di gereja banyak orang menyembah Tuhan dengan mulutnya, menyembah. Tapi sebenarnya penyembahannya itu kosong. Banyak orang nggak bisa menyembah dengan yang sampai, kalau kita bilang ya, sampai naik ke hadirat Tuhan. Banyak kosong penyembahannya. Mengapa begitu, Bapak Ibu? Mengapa? Ya, harusnya kita sebagai umat perjanjian baru saat ini, kita harusnya lebih mampu lagi menyembah di dalam hadirat Tuhan dibandingkan orang-orang Yahudi yang modelnya adalah model perjanjian lama. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kita. Ya, harusnya kita mampu. Nah, lalu mengapa kita tidak mampu menyembah? Bahkan kadang-kadang juga tidak bisa menyembah. Berat mulut bibir kita ini untuk menyampaikan penyembahan kepada Tuhan. Berat kali rasanya. Berat. Mengapa begitu? Ya, mengapa begitu? Karena kita tidak menghidupkan Tuhan yang hidup itu di dalam diri kita. Tidak menghidupkan Tuhan maksudnya adalah kita merasa Tuhan itu gak ada. Karena Tuhan gak kelihatan. Kita merasa Tuhan gak nampak, gak ada. Jadi gak hidup Tuhan itu. Beda kalau kita ngomong dengan Bu Josephine misalnya, kan berhadapan muka dengan muka seperti ini ya. Kita enak ngomong, kita menyampaikan pujian. Misalnya Bu Josephine masak kue, aduh Bu enak sekali kuenya, enak kita ngomong. Dan itu dari hati tulus gitu ya. Karena wujudnya nampak. Nah kalau sama Tuhan ini memang gak nampak Bapak Ibu. Gak nampak. Itulah yang harus kita cari. Ya, makanya tadi pujian mengatakan, cari wajah Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Yang cari kita. Ya, Roh Kudus pasti akan memimpin kita untuk menemukan hadirat Tuhan, menemukan wajah Tuhan. Nah, bagaimana menemukan Tuhan? Bagaimana
menemukan hadirat Tuhan dan menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan, supaya penyembahan kita, penghormatan kita, bahkan persembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, bisa naik di hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, benar-benar kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi yang lain. Ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana bangsa Israel mempersembahkan korban yang itu adalah tanda bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Mari kita buka Imamat. Imamat 1 ayat 2 sampai 9. Imamat 1 ayat 2 sampai dengan 9. Kita akan membaca bergantian. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? Amin. Saya akan baca ayat kedua, Bapak Ibu ayat ketiga, saya keempat. Demikian seterusnya, dan ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Imamat 1 ayat 2 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor kecalan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiapkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Kita bersama-sama 2-3 ya. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita bicara atau kita belajar tentang kitab Imamat ini, bukan berarti secara physically, secara manual kita mengikuti ini, ya, bukan. Tapi kita mau belajar sesuatu apa yang Tuhan maksud. Kenapa Tuhan suruh bangsa Israel melakukan segala ritual ini, ya, segala aturan ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa perjanjian lama, segala ritual, segala aturan dalam perjanjian lama biasanya itu merupakan simbol dari apa yang sebenarnya Allah mau kita lakukan di umat perjanjian baru. Ingat ya, simbol, ya, lambang. Simbol itu atau sama dengan lambang. Apa maksudnya? Nah, kitab Imamat banyak sekali mengandung simbol-simbol sebenarnya apa yang Allah inginkan dari kita umat perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya dari seluruh ritual korban
bakaran yang Allah kehendaki dari bangsa Israel. Sebenarnya itu juga Allah kehendaki untuk kita sekarang. Tapi bukan harus kita menyerahkan bakar-bakar domba seperti itu, motong-motong kambing, motong-motong sapi, terus kita bakar begitu ya. Bukan seperti itu lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Intinya apa? Bahwa Allah sebenarnya dari dulu, dari zaman purbakala, ketika kita ingat Kain dan Habil, ya, Allah menghendaki persembahan. Allah menghendaki persembahan. Persembahan apa? Persembahan ternak, persembahan uang, persembahan apa? Ya, mari kita belajar pada pagi hari yang indah ini. Memang Bapak Ibu, persembahan yang benar adalah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Persembahan yang benar bukan karena banyaknya persembahan kita, bukan karena mewahnya persembahan kita, bukan karena besarnya persembahan kita, tapi karena disukai oleh Tuhan. Bukan kita yang suka, diperkenan oleh Tuhan. Siapa sih yang suka kasih persembahan? Saya pikir gak ada. Orang itu memberi, itu adalah korban. Ya. Mengapa Tuhan menuntut itu? Karena itu adalah bukti dari cinta kita kepada Tuhan. Bukti cinta kita kepada Tuhan. Jadi kalau dulu, kalau anak-anak kita masih kecil, dia ngomong I love you mama, I love you papa. Ya, tapi dia masih bikin kotor, masih berantakan kayak Fania gitu ya Pak ya. Fania bilang I love you, aduh kita udah senang kali, berbunga-bunga lah, bisa ngomong dia I love you, walaupun dia masih berantakan sana sini, kita oke. Ya kan? Tapi kalau model kayak anak saya seperti si Franz contohnya, dia bilang I love you mak, tapi gak nurut, musik itu. Ya, itu menyakitkan bagi saya. Pasti menyakitkan. Sudah besar dia bilang I love you, tapi dia gak ngerti apa yang saya inginkan, apa yang saya mau bagi hidupnya. Dia gak paham. Itu menyakitkan bagi saya. Ya, anak kita udah besar, I love you mama, tapi berandalan, gak mau sekolah, ya kan, malas. Kata I love you, kata cintanya kepada kita itu membuat kita sakit hati. Itu pasti. Ya. Jadi sama Tuhan juga gitu. Kita penyembahan, aku mengasihimu Tuhan, aku menghormatimu Tuhan, aku memberikan hidupku bagimu Tuhan. Tapi kalau tingkah laku kita, mulut kita, perbuatan kita, pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bullshit itu bullshit, bohong, gak ada. Tentu yang kita naikkan penyembahan kepada Tuhan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Ya. Makanya memang kita di GSKI ini sangat, saya pribadi sebenarnya saya ingin memperketat siapa kita yang mau beribadah kepada Tuhan dan siapa kita yang mau melayani Tuhan. Ya, kita nggak boleh main-main. Ya, yuk, Yohana, Kak Minta, saya apalagi nggak boleh main-main. Kita semua yang ada di sini nggak boleh main-main sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi persembahan bagaimana yang diperkenan Tuhan? Mari kita belajar simbol-simbol dari yang kita baca tadi. Yang pertama, nih, ayat yang kedua. Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau kambing domba. Kenapa ternak? Kenapa ternak? Kok bukan dari yang lain? Kenapa Tuhan gak minta uang waktu itu? Kenapa Tuhan gak minta yang lain? Tapi minta ternak.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, zaman itu ternak, lembu, sapi, kambing, domba itu adalah ukuran prestis seseorang. Prestis ya, harga diri seseorang. Itu ukuran kekayaan, ukuran kedudukan. Makin banyak ternaknya berarti dia kedudukannya hebat. Ya. Dia berarti orang kaya, dia dihormati. Contohnya siapa? Abraham. Ya. Itu adalah ukuran harga diri seseorang. Tuhan mau ternaknya itu yang dipersembahkan. Zaman sekarang apa? Berarti harga diri. Yang dipersembahkan itu harga diri kita ini. Ya. Kalau kita masih mudah tersinggung, masih mudah sakit hati, masih mudah kepahitan, harga dirimu belum kau persembahkan kepada Tuhan. Jangan harap kita layak di hadapannya. Serius ini. Saya belajar dari ini, Bapak Ibu. Harga diri ini kita sering ngomong sama orang, ya Bu gak apa-apa lah dia berantem sama aku, gak apa-apa dia membenci, tapi jangan harga diriku diinjak-injak. Gak ada yang jual Bu, harga diriku mahal, harga diriku. Tuhan mau harga diri kita dipersembahkan. Amin. Sulit ya. Ini persembahan yang harus dipersembahkan, dibakar. Kekayaan, kehormatan kita lepaskan. Lepaskan, Bapak Ibu. Lepaskan. Ngeri loh. Serius ini. Harga diri. Ya. Yang kedua, apa yang harus dipersembahkan? Ayat ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang apa? Tidak bercela. Tidak bercela. Yang pertama harga diri. Yang kedua, ini adalah simbol ketidakbercelaan. Simbol hidup kudus. Hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Bersih, tidak bercela. Baru boleh kita datang kepada Tuhan mempersembahkan pujian penyembahan kita. Jadi jangan berpikir bahwa ibadah itu cuma duduk diam di gereja, berdoa, terima berkat Tuhan, menyampaikan pujian. Setelah itu pulang ke rumah, kehidupannya sama sekali merasa menganggap Tuhan tidak melihat, tidak mendengar, tidak memperhatikan apa yang dia lakukan. Itu hidup bercela. Dan itu tidak pantas dibawa ke hadapan Tuhan. Ya. Hidup kudus, hidup tidak bercela. Sulit Bu, benar, tapi bukan mustahil. Susah Bu, mana ada orang yang kudus? Ada orang yang kudus. Tercatat kok di Alkitab orang-orang kudus. Ya, itu si Petrus, Yohanes, itu manusia, Bapak Ibu. Bukan hayalan, bukan fiktif, bukan sosok ciptaan, hayalan karangan orang, enggak. Itu nyata, orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau mereka bisa, saat ini pun kita punya peluang yang sama untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mengapa mereka bisa, kita enggak? Padahal Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah tinggal di dalam hati kita. Karena kita nggak mau menggerakkan diri kita ini. Harga diri kita tadi belum kita bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang tidak bercela, itu kedua.
kita bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Hidup yang tidak bercela. Ya, nggak persoalan kita kaya atau kita miskin, nggak persoalan kita banyak uang atau nggak punya uang. Tetap persoalannya adalah hidup kudus atau tidak. Kudus atau tidak dalam segala hal, bersih. Ya, ucapan kita, perkataan kita, jangan ada dusta, jangan biasakan berbohong. Ya. Jangan biasakan. Pikiran kita nggak dari pikiran. Jangan berpikir yang enggak. Ya, jangan berpikir yang enggak. Yang sakit hati sama orang, yang pikiran-pikiran busuk, buang itu, buang. Itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Anda yang rugi, kita yang rugi. Ya, karena itu adalah suatu kebercelaan di hadapan Tuhan. Kita mau tidak bercela di hadapan Tuhan, kita mau sempurna. Nah, keadaan kita yang sempurna itu diawali dari mana? Kita lihat ayat yang keempat. Lalu ia harus meletakkan, imam ya maksudnya, ia itu imam. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ingat ya, pendamaian. Pendamaiannya antara siapa dan siapa? Antara manusia dan Tuhan. Bisa berdamai dengan Tuhan. Artinya kita bukan di pihak musuh Tuhan, tapi kita menjadi di pihak Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Kita ada di pihak Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi mempersembahkan harga diri. Kedua, hidup yang kudus, diri yang kudus. Dari situ semua bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, cara yang paling penting adalah mengubah pola berpikir. Ya. Mengapa imam harus menumpangkan itu di atas kepala? Kok bukan bagian tubuh yang lain? Kenapa nggak ditumpangkan di tangan atau di kaki, ya kan, atau di perut? Kenapa enggak? Tapi di kepala. Kenapa? Karena kepala adalah simbol pikiran. Ya. Jadi kita bisa hidup kudus. Kita bisa meletakkan harga diri kita di hadapan Tuhan. Kalau pikiran kita ini diubahkan oleh firman Tuhan. Kalau kita nggak berubah pola berpikir kita, nggak bisa. Dan yang bisa mengubah pola berpikir kita hanya satu, hanya kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu rajin-rajinlah kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bukan baca yang lain, bukan dengar yang lain. Rajinlah supaya pikiran kita ini diterangi oleh Roh Kudus. Kalau kita membaca firman Tuhan saja malas, tidak mungkin pola berpikir kita ini terang. Yang ada gelap. Bahasa Bataknya gelap. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Asik dan sibuk kita dengan pikiran kita sendiri, cari solusi dari masalah-masalah kita sendiri, yang solusinya itu sebenarnya di luar apa yang Tuhan mau. Yang ini berbahaya, Bapak Ibu, sangat berbahaya kalau kita sok-sokan, ya, kita sok hebat, cari jalan keluar sendiri, tidak tanya Tuhan, tidak dilandasi dengan doa, tidak dilandasi dengan firman, yang ada kita makin terperosok. Percaya itu, makin terperosok. Tadi pujian mengatakan kita ini apa sih? Debu halus, salah. Ya, debu halus.
Tapi kalau kita bersama Tuhan, pikiran kita dicerahkan, kita itu berharga di matanya. Kita memang berharga di matanya, tapi kadang kita sendiri yang membuat diri kita nggak berharga. Diri kita sendiri, ya. Jadi mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Bawa, ya, bawa. Makanya kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus menyembah Dia, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu apa? Ya, itu apa? Artinya dari diri kita ini loh, diri kita ini, kita mempersembahkan kepada Tuhan itu. Harus kita, ya ini, harus kita sembelih. Nah ini, mari kita lihat ayat berikut. Ayat yang kelima ya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Ya, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Ada yang pernah dikuliti? Ada yang pernah dipotong-potong? Ada? Kira-kira enak ya yuk? Atau sakit? Enak gak dikuliti? Gak ada yang enak dikuliti, gak ada yang enak dipotong-potong, Bapak Ibu. Gak ada. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, potong-potong, kuliti, dan bakar. Itu simbol apa? Simbol apa? Itu tadi harga diri manusia lama kita yang pikirannya tadi belum diterangi oleh firman. Manusia lama kita harus disembelih, dipotong-potong, dikuliti, habis dibakar. Manusia lama kita harus kita matikan. Itu persembahan yang benar bagi Tuhan. Kuliti manusia lama, habiskan, potong-potong, sembelih. Kalau kita nggak menyembelih monster yang ada dalam manusia lama kita ini, tidak akan pernah kita berdamai dengan Tuhan. Kita menjadi musuh Tuhan. Itu simbolnya. Harus berani kita menguliti kita sendiri. Bukan berarti menguliti benar-benar ya. Kalau nggak mau kita memotong-motong, menguliti diri kita, manusia lama, monster kita ini, setan yang ada dalam diri kita ini, nanti Tuhan yang potong-potong. Kalau nggak kita sendiri mulai dari sekarang motong-motong, Tuhan yang akan potong. Ya. Contohnya apa? Kalau orang sukanya makan lemak-lemak, goreng-gorengan, ya kan, yang enak-enak kayak saya gitu kan, ya, nggak mau saya memotong keinginan daging saya ini, nggak lama saya dipotong di meja operasi, ya kan, bypass jantung, usus apa namanya, usus radang misalnya gitu kan. Ya, karena makanan saya nggak sehat atau gula, ya, saya yang dipotong karena saya nggak mau memotong keinginan saya pribadi. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita dipotong-potong sama Tuhan, sadis ya. Sebelum kita kuliti sama Tuhan, jangan sampai Tuhan bertindak atas hidup kita. Yuk, mari kita bawa persembahan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Tuhan maha dahsyat. Tuhan yang sama yang membelah laut merah, yang menghentikan aliran sungai Yordan. Tuhan yang sama.
Tuhan yang sama yang memberikan tulah bagi Firaun di Mesir. Tuhan yang sama itu yang kita sembah. Bawa diri kita di hadapan Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bawa korban yang kita potong-potong harga diri kita. Keinginan daging kita, keinginan ingin untuk dipuaskan, dihormati, disanjung. Potong itu. Buang, kuliti. Sembelih manusia lama kita. Matikan. Biar kita jadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Kita mau serius tuh. Masa kita kalah sama orang Yahudi yang dimarahi Tuhan itu berabad-abad? Jangan kita kalah. Kita umat perjanjian baru dan kita bisa hidup kudus. Kita bisa. Ya. Saya pikir itu aja lah hari ini pesan Tuhan. Itu aja. Ya. Saya bersyukur. Saya merasakan pengurapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Kita doa malam, Selasa dan Kamis kita tiadakan, tapi kita tetap berdoa puasa di hari Sabtu. Saya berharap kita bisa berdoa puasa. Kita makin dekat kepada Tuhan. Kita mau cari wajah Tuhan. Ya, jangan tergoda, jangan terapa dengan masalah-masalah, kecuali memang hujan deras dan membawa anak-anak ya seperti Bu Josephine ya, janganlah. Doa puasa, doa di rumah, nggak apa-apa. Tapi dari hati yang terdalam, dari hasrat kita yang terdalam, kita mau cari Tuhan. Jangan peduli kata orang, ya, jangan peduli kata orang. Kita tetap cari wajah Tuhan. Kita mau serius, kita mau berlomba supaya apa? Penyembahan kita itu ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tahan berdiri. Jangan jadi orang yang gak tahan kita berdiri di hadapan Tuhan karena kemahamuliaannya. Kita mau tahan. Dan untuk tahan itu kita perlu ditempa dari sekarang. Ya Bapak Ibu. Jadi kita doa malam untuk Selasa dan Kamis kita tiadakan dulu karena saya harus mengikuti pelatihan di Medan. Ya, puji Tuhan, Tuhan membuka pintu berkat bagi kita melalui koperasi. Ya, kita bersyukur. Pasti Tuhan punya rencana untuk hal ini. Walaupun koperasi ini seakan-akan sekuler ya, tapi karena kerinduan awalnya adalah untuk mensejahterakan anggota. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Ada saja nanti caranya. Kita mau belajar. Ya, Bapak Ibu. Jadi Sabtu kita tetap doa puasa. Minggu ibadah seperti biasa, sekolah minggu seperti biasa. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tutup ibadah kita. Haleluya. Tuhan, kami selesai mendengarkan pelajaran yang dari-Mu hari ini. Tapi setiap hari-hari kami, setiap detik bahkan, kami mau tetap ada di dalam Engkau. Kalau ada manusia lama, karakter lama, sifat-sifat kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kami mengulitinya Tuhan, dan kami memotong-motongnya. Kami mematikan manusia lama kami untuk kami hidup baru sebagai manusia baru di hadapan Tuhan. Perkenankan kami ya Tuhan untuk itu. Dan biarlah Roh Kudus terus menemani kami, menolong kami untuk kami mampu melakukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau sampaikan. Kami mau pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Dan biarlah kami menyambut dan menyimpan berkat Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hati Tuhan. Mari kita kembali ke kediaman kita masing-masing, ke pekerjaan kita, ke habitat kita. Dengan membawa berkat damai sejahtera dari Elohim Yahweh Allah Israel, Allah yang benar, Tuhan kita.
Dan biarlah cinta kasih dari Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita selamanya, bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari sekarang sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan, kita berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.